Hai guys, selamat datang di channel Love Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu film yang berjudul Serigala Terakhir. Film ini dirilis pada tahun 2009. Meskipun film ini sudah lama ditayangkan, namun menurut saya film ini nggak ngebosenin. So, seperti biasa sebelum memulai ke pembahasannya, terlebih saya doakan buat kalian selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Dilancarkan juga rezekinya, serta dilancarkan juga segala urusannya. Berikut alur cerita film Serigala Terakhir. Film diawali dari 5 orang bersahabat. Mereka adalah Ale, Jago, Lukman, Sadat, dan Jarot. Mereka berlima selalu menghabiskan waktu bersama tanpa ada yang tertinggal. Kebersamaan mereka melambangkan 5 persahabatan yang tidak akan pernah pudar. Hampir seluruh waktu mereka habiskan bersama. Kenakalan mereka terlihat saat bertemu dengan Fatir, orang yang tinggal satu kampung dengannya, dan Fatir pun bisu. Membuatnya Fatir selalu dibully setiap kali bertemu. Di sini Ale dan sahabatnya bercanda dan tak sengaja Ale menyenggol salah satu orang yang sedang berjalan. Karena senggolan itu membuat orang tersebut tidak terima. Ale pun sempat mengatakan tidak sengaja. Namun orang tersebut tidak terima dan rasa terpaksa Ale pun menonjoknya. Terjadi perkelahian antara 5 sahabat dan orang kampung sebelah yang tadi tersenggol. Dalam perkelahian ini Fatir yang bisu ikut membantu memukul satu orang itu menggunakan botol. Akhirnya mereka pun tergeletak semua. 5 sahabat itu tertawa dan merasa dirinya menang. Tak lama dari itu, kini ada tawuran besar antara tim Ale dengan kampung sebelah yang sepertinya dari orang yang sudah ditonjok sebelumnya. Terlihat banyak batu yang melayang karena tawuran itu, membuat beberapa orang tergeletak karena lemparan batu. Emosi tim Ale membara, membuatnya mereka harus maju dan berkelahi satu sama lain. Tak lama dari itu, polisi pun datang untuk menghentikan tawuran tersebut. Untungnya, kelima sahabat itu bisa kabur tanpa ada yang tertangkap polisi. Meskipun polisi terus mengejar, tetap saja mereka pun berhasil lolos. Dan tertawa setelah mereka aman. Tak lama dari itu, adik Ale yang baru pulang sekolah tiba-tiba lewat dan sahabat Ale malah merayunya. Terlihat bahwa sapu tangan Aisyah jatuh dan Jarot pun mengambil dan mengasihkannya. Kini Ale dan sahabatnya merencanakan untuk foto bersama sebagai kenangan nanti ketika sudah sukses. Ini bakal jadi kenangan dari mana kita berasal, kata Ale. Dan kenangan ini sebagai tanda persahabatan yang akan terus setia sampai mati, kata Jarot. Scene berganti ke Fatir yang diejek oleh anak kecil dan Fatir tidak bisa apa-apa. Untung saja ada Jarot yang menyuruh anak kecil itu untuk pergi. Lanjut lagi ke Ale dan sahabatnya yang kini akan bertanding futsal dengan kampung sebelah. Dan terlihat dalam pertandingan tersebut rusuh membuatnya mereka harus berkelahi. Di tengah pertandingan, Yani yang perhatian kepada kakaknya yaitu Jarot memberi minum kepada Jarot dan sahabatnya. Pertandingan dilanjutkan. Di pertandingan berikutnya semakin memanas membuatnya mereka harus berkelahi satu sama lain. Karena perkelahian itu, penonton pun bubar. Ini bukan merupakan pertandingan futsal yang semestinya, melainkan ini adalah tawuran. Mereka saling pukul-memukul, bahkan sampai jatuh dan salah satu orang sempat mengambil pisau untuk menyerang Ale. Terlihat Ale yang sudah tidak bisa apa-apa, kini Jarot nekat memukul orang itu menggunakan batu bata besar membuatnya ia tergeletak dan mati. Jarot merasa menyesal sampai tak bisa berkata apa-apa dengan apa yang sudah ia buat. Karena kejadian itu, Ale mengajak cabut. Namun Jarot yang masih belum percaya dengan apa yang sudah ia buat membuatnya Jarot terdiam. Dan kini Jarot akhirnya ditangkap polisi karena sudah membunuh salah satu orang dalam pertandingan futsal. Bahkan bapaknya sampai mengatakan ke Jarot untuk jangan pernah menginjak rumah ini lagi. Keluarga Jarot hanya bisa menangis dan kecewa karena kepergian Jarot yang harus mendekam di penjara. Keempat sahabat Jarot hanya bisa diam dan tak bisa membantu apa-apa. Aisyah pun merasa sedih melihat kepergian Jarot yang harus dibawa polisi. Sampailah Jarot di penjara. Sesampai penjara, Jarot langsung dimasukkan ke dalam sel. Terlihat dalam sel itu dipenuhi preman dan Jarot disuruh nurut dan tunduk kepada satu preman yang paling ditakuti. Jarot hanya bisa diam dan tak berkata sedikit pun. Preman yang sangat kejam ini menghajar Jarot tanpa ampun. Terlihat bahwa Jarot sudah tidak bisa apa-apa dan tidur pun harus sambil berdiri karena tidak ada tempat lagi. Pagi telah tiba dan waktunya untuk sarapan. Kini Jarot yang membawa sarapannya untuk ia makan malah jatuh karena terkena bola yang sengaja ditendang oleh preman yang menghajar Jarot sebelumnya. Dalam penjara, Jarot juga melakukan aktivitas dengan menata buku serta membereskan sisa potongan buku. Masih kurang terima, preman-preman itu menghajar Jarot lagi karena Jarot tidak mau tunduk. Di sini Jarot hilang kesabaran membuatnya Jarot mencoba melawan preman itu.
Tapi sayangnya Jarod kalah karena Jarod sendiri. Jarod harus dihajar, bahkan Jarod sudah tak berdaya. Di sisi lain, kini Ale dan sahabatnya jadi pemegang pasar dan menarik uang kas di tiap toko. Jika tak diberi uang, maka Ale dan sahabatnya akan menghabisi mereka. Kembali ke Jarod. Jarod yang tengah menderita karena dihajar terus-menerus oleh preman satu sel membuatnya lemah dan tak berdaya. Jarod yang tak bisa apa-apa lagi kini malah digituin. Kembali ke Ale. Kini Ale selalu membawa uang setelah pulang dari pasar karena hasil minta dari toko-toko. Terlihat baju Ale ada darah karena kerjaan Ale selalu ada perdebatan membuatnya ada pertumpahan darah. Ale juga selalu memberi saran ke adiknya jadi cowok harus bertanggung jawab, juga harus bisa menjaga keluarganya. Scene berganti ke Jarod yang kini masih mendekam di penjara. Berharap sahabatnya ada yang menjenguknya, namun di sisi lain tak ada satupun sahabat yang menjenguknya, bahkan saudara ataupun keluarganya tak ada yang di situ. Kembali ke anak buah preman yang terus menyiksa Jarod. Terlihat bahwa Jarod disuruh push up, bahkan diinjak membuat Jarod marah. Dan di sini terjadi perkelahian antara Jarod dengan anak buah preman itu. Jarod yang sudah merasa capek akhirnya mengeluarkan amarahnya sehingga anak buah preman itu berhasil dikalahkan. Dan akhirnya anak buah preman itu tunduk kepada Jarod. Lanjut ke Ale dan sahabatnya yang sedang makan malam, bahkan di situ ada cewek lain, membuat Yani malas dengan Ale. Pulang dari makan malam, Ale dan sahabatnya tak sengaja melihat dua orang yang sedang mengedarkan narkoba, membuat Ale dan sahabatnya tidak terima, karena Ale sangat tidak suka jika ada yang mengedarkan narkoba di wilayahnya. Lanjut lagi ke Jarod. Kini Jarod menyuruh anak buah untuk menculik preman itu, dan di sini preman itu akan diperlakukan seperti apa yang sudah preman itu lakukan ke Jarod. Balasan dari Jarod sangat simpel tapi menyakitkan. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Kini Ale mengadakan perkumpulan pemuda di kampungnya dengan niat untuk mengamankan wilayahnya. Tak lama dari itu, Fatir terlihat ingin bergabung dengan kelompok Ale. Tapi sayangnya Fatir malah dikata-katain, bahkan dianggapnya ngerepotin karena bisu. Lukman pun menyuruhnya untuk pulang. Urus tuh nenek lu, kata Lukman. Dan Fatir pun pulang seakan-akan tidak berguna bagi kelompok Ale. Sesampainya di rumah, Fatir kaget karena neneknya meninggal. Akhirnya Fatir memutuskan untuk pergi karena sudah tidak punya siapa-siapa di kampungnya. Singkat cerita, akhirnya Jarod dibebaskan dari penjara dan dijemput oleh salah satu orang yang pernah tinggal satu kampung dengannya, yaitu Fatir. Fatir terlihat beda. Dulu yang gak bisa apa-apa kini malah jadi anggota naga hitam yang sangat disegani banyak orang. Kini Jarod dibawa ke markas naga hitam oleh Fatir dan bertemu dengan bos besar naga hitam. Bos besar ternyata sudah mengetahui gerak-gerik si Jarod sehingga bos besar menyukai dan menyuruh Fatir untuk membawanya. Akhirnya Jarod kini menyetujui dan ikut bergabung dengan tim naga hitam. Terlihat bahwa Jarod sudah mulai melakukan pekerjaannya. Di sini Jarod dan anggotanya melihat orang yang sedang melakukan jual beli di wilayah naga hitam. Alek pernah mengatakan, jangan pernah jualan di wilayah naga hitam. Barang siapa yang melakukannya maka ia akan mati sesuai dengan aturan dari naga hitam. Ketiga orang itu pun akhirnya dibunuh dan diantarkan ke markas mereka. Setelah kejadian itu, tak sengaja Jarod bertemu dengan Aisyah, orang yang Jarod cintai. Sayangnya mereka tak bisa bertemu lama karena Jarod gak punya banyak waktu, bahkan mengatakan ke Aisyah untuk merahasiakan keberadaan Jarod. Scene berganti ke Ale dan sahabatnya. Jago yang terlihat panik mengatakan ke sahabatnya bahwa Jarod bebas dari penjara dan mengatakan bahwa Jarod telah bergabung dengan naga hitam bersama si bisu alias Fatir. Lanjut ke Jarod. Kini Jarod dan Aisyah bertemu kembali dan saling menanyakan kabar karena sudah lama mereka tak saling bertemu. Obrolan mereka pun lumayan panjang dan di sini terlihat bahwa keduanya saling ada rasa. Tapi sayangnya Jarod masih ingin keberadaannya dirahasiakan, membuatnya tidak bisa bertemu dengan Aisyah setiap saat. Selesai bertemu dengan Aisyah, Jarod beserta bos besar mencari hiburan di klub malam. Dan Jarod disuruh menemani bos besar tepat di sampingnya. Dan di sini Jarod melihat Yani yang ternyata bekerja di klub malam sebagai vokal. Bos besar pun menyukai lagu yang Yani bawakan dan disuruh untuk menemaninya. Setelah tahu Yani bekerja di klub malam, kini Jarod menyuruhnya untuk tidak bekerja di tempat itu lagi. Tapi Yani tidak mau dengan perintah Jarod dengan alasan untuk menghidupi keluarga dan berobat bapaknya. Lanjut ke Lukman beserta adiknya. Terlihat adik Lukman kini mengalami sedikit kerusakan fisik akibat obat-obatan yang katanya obat tersebut dari Jarod, membuat kelompok Ale semakin marah terhadap naga hitam. Kembali ke pekerjaan Jarod yang ditemani Fatir. Tak sengaja saat Jarod lewat, Ale beserta sahabatnya melihatnya, lalu Ale dan sahabatnya meminjam motor yang kebetulan lewat di depannya untuk mengejar Jarod. Terlihat tim Ale terus mengejar tanpa henti.
Saat kedua motor yang dibawa Ale dan sahabatnya, mobil yang dikendarai Fatir hampir saja menabrak taksi yang berjalan melawan arah. Ditambah lagi dengan kondisi seperti ini, Fatir sempat menodongkan pistolnya ke Ale. Jarod melarang untuk menembak, bahkan di depannya ada mobil truk yang berjalan melawan arah. Akhirnya Fatir pun menembak kaca mobil membuat Ale terjatuh. Untungnya Ale tidak terkena tembakan itu dan hanya luka di bagian tangan saja. Setelah kejadian itu, akhirnya Jarod memberanikan diri untuk pulang dengan menyamar agar tidak ketahuan. Jarod berdiam-diam membungkam mulut ibunya agar tidak terjadi keramaian. Setelah mengetahui bahwa itu Jarod, ibunya pun sedih karena Jarod lama tidak pulang. Dan ibu Jarod mengajak untuk makan bersama seperti dulu lagi. Tapi Jarod mengatakan nanti setelah bertemu dengan bapaknya. Sayangnya, kini Jarod yang ingin bertemu bapaknya malah diusir dan mengatakan bahwa ini bukan rumah kamu lagi, kata bapak Jarod. Rasa terpaksa, Jarod mengikuti kata bapak untuk pergi. Kepulangan Jarod ke rumah tidak sendiri, melainkan ditemani Fatir. Dan terlihat bahwa tim Ale selalu mengawasi kedatangan Jarod. Beberapa anak buah Ale dibunuh oleh Fatir. Tak lama kemudian, Aisyah mengasih tahu bahwa tim Ale sedang menuju ke rumah Jarod. Jarod pun bergegas pergi meninggalkan rumah. Tim Ale masuk tanpa permisi untuk mencari Jarod. Tapi sayangnya, Jarod berhasil kabur lewat pintu belakang. Ale dan anak buahnya yang harus mengejar Jarod kini menghentikan mobil yang sedang berjalan dengan mengecek mobil satu persatu untuk mencari keberadaan Jarod. Sayangnya Ale dan anak buahnya tidak menemukan keberadaan Jarod. Kini Jarod yang berhasil lolos ditolong oleh Fatir. Bukannya berterima kasih, malah mengatakan bahwa Jarod tidak butuh pertolongan dari Fatir. Dengan bahasa isyarat, Fatir mengatakan masalah bisnis. Jarod pun menjawab, ia pulang hanya untuk bertemu keluarga dan tidak perlu diawasin seperti anak kecil. Singkat cerita, kini adik Lukman tewas karena sabu dari naga hitam, membuat Lukman marah besar dan dendam ingin membunuh Jarod. Dan benar, kini Lukman berdiam-diam mengikuti Jarod untuk membunuhnya. Sayangnya, Fatir telah mengetahui gerak-gerik Lukman yang akan membunuh Jarod. Lukman yang mau membunuh Jarod kini malah diikat rantai sama Fatir dari belakang, membuatnya ia tidak bisa apa-apa. Mengetahui bahwa itu Lukman, Jarod menyuruhnya untuk menahan tembakan. Tapi sayangnya, kini Lukman ditembak oleh Fatir. Keesokan harinya, kini warga menemukan koper besar di sungai. Dan setelah dicek oleh sahabat Ale bahwa di koper itu ternyata Lukman yang sudah tewas, membuat Ale marah dan rasa dendam semakin besar. Scene berganti ke Sada dan Jago. Kini mereka berencana untuk dendam ke Jarod, namun cara yang mereka lakukan salah, membuat Ale memarahi Sada dan Jago. Mendengar kabar tersebut membuat Jarod tidak terima dan kini Jarod melakukan apa yang pernah ia ucapkan ke pemilik klub malam itu. Setelah kejadian itu, kini Alex menangkap Sada dan Jago dan disinilah mereka akan dihabisi oleh Jarod. Merasa kasihan, Jarod pun tidak tega melakukannya karena Sada dan Jago adalah sahabat waktu di kampungnya. Dengan rasa tidak tega, akhirnya Jarod menyuruh si Fatir untuk membereskannya. Dan benar, kini Sada dan Jago akhirnya dihabisi oleh Fatir. Scene berganti ke Ale yang kini merasa kesepian karena sahabatnya sudah mati semua, kecuali Jarod yang kini menjadi musuh baginya. Tak lama dari itu, kini Ale mendengar bunyi HP Aisyah di tas yang ternyata SMS dari Jarod. SMS tersebut berisi bahwa Jarod mau ketemuan sama Aisyah. Mengetahui soal itu, akhirnya Aisyah tidak diizinkan bertemu dengan Jarod dan Aisyah malah dikurung di dalam kamar. Soal perjanjian itu, bukan Aisyah yang datang tetapi malah Ale yang akan menemuinya. Mengetahui keberadaan Jarod, kini Ale serta kelompoknya mendatangi posisi Jarod berada. Ternyata Jarod kini sedang berada di apartemen dan disinilah terjadi dor-doran untuk memburu Jarod. Sayangnya, Jarod berhasil kabur loncat dari lantai 2 paling ujung. Beberapa kemudian, Alex beserta kelompoknya mengucapkan terima kasih untuk pizzanya, menganggapnya Jarod ulang tahun. Namun ternyata pizza tersebut bukan dari Jarod, melainkan jebakan dari anggota Ale. Terlihat bahwa mobil Jarod dibakar oleh anggota Ale setelah dijebak. Bahkan bos besar mengatakan bahwa ini penghinaan besar dan menyuruh untuk menyelesaikan apa yang harus kalian selesaikan. Tak hanya itu, kelompok Ale masih belum puas dan menjebak salah satu anggota naga hitam dan berhasil dibunuh, membuat bos besar naga hitam semakin muak dengan keadaan. Scene berganti ke Aisyah yang dikurung di dalam kamar. Merasa kasihan, Aisyah akhirnya dibebaskan dan Aisyah memohon untuk bertemu dengan Jarod. Ibu Aisyah pun mengizinkan Aisyah bertemu dengan Jarod. Namun Ibu Aisyah juga mengatakan, jika kamu pergi, kamu tidak bisa kembali lagi. Akhirnya Aisyah kini bertemu dengan Jarod dan meminta untuk pergi bahkan mengajak untuk menikah. Namun Jarod malah mengatakan untuk tidak melanjutkan hubungan ini lagi dengan alasan demi kebaikan Aisyah. Dengan perkataan Jarod membuat Aisyah sakit hati. Terlihat Jarod yang sebenarnya tidak tega dengan perkataan yang ia ucapkan ke Aisyah membuatnya lemah.
Tak lama kemudian, Aisyah terjatuh dari atas gedung kosong tempat pertemuan Jarod dengan Aisyah. Jatuhnya Aisyah bukan merupakan bunuh diri, melainkan Aisyah didorong oleh Fatir yang selalu mengikuti keberadaan Jarod. Dengan kondisi seperti ini, Jarod merasa menyesal, dan perkataan ibu Aisyah pun benar, jika kamu pergi maka kamu tidak bisa kembali lagi. Singkat cerita, kini ibu Aisyah yang tidak terima dengan kepergian Aisyah mengatakan ke Alek cari siapa yang sudah membunuh Aisyah. Siapapun dia juga harus mati. Di sisi lain, Jarod yang nampaknya capek dengan keadaan meminta Fatir untuk berdamai dengan wilayah seberang dan mengatakan perang ini harus berakhir. Setelah Jarod mengucapkan perkataan itu, kini Jarod merencanakan untuk bertemu empat mata dengan Alek. Akhirnya mereka pun saling bertemu. Diawali dari Jarod yang mengatakan bahwa dulu mereka sahabat, selalu bikin onar di kampungnya, sok jagoan, merasa paling hebat, bahkan menganggap diri kita saudara. Singkat cerita, Jarod mengajak Alek untuk damai dan meminta untuk mengakhiri perang ini. Di sisi lain, Alek yang tidak terima karena adiknya dibunuh oleh anggota naga hitam membuatnya marah dan memukul Jarod. Tak hanya itu, Alek yang tengah kesal menodongkan pistol ke kepala Jarod, dan disinilah terjadi perkelahian. Sayangnya, Alek kalah dengan perkelahian itu, membuatnya Alek harus pergi selamanya. Sebelum Alek pergi, Alek pun sempat bercerita tentang apa yang ia bayangin selama ini dan meminta maaf ke Jarod. Tak lama kemudian, Jarod yang terlihat lemah karena sahabat lamanya mati, di sini Jarod juga ikut menyusul kepergian Alek karena ditembak oleh Fatir, dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selesai sudah pembahasan film kali ini. Itulah review film Serigala terakhir yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.